Pernah nggak mengalami ya, kita berbicara soal uang atau soal impian kita kepada orang lain, tapi orang itu sebenarnya nggak paham. Dia yang kita ajak ngobrol atau mereka yang kita ajak ngobrol itu dirinya nggak paham tentang bagaimana kinerja pikiran kita. Dan orang-orang seperti itu biasanya hidupnya itu nggak pernah melihat sesuatu itu akan mungkin terjadi. Dan biasanya itu dirinya menganggap apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan di situ adalah sesuatu yang mustahil atau itu nggak bisa diwujudkan, atau kita hanya berandai-andai. Padahal semua itu bisa terwujud. Nah, kadang kita saat ketemu orang-orang kayak gitu malah justru jengkel. Karena apa? Ya nggak nyambung ngomongnya, ya kan? Pernah nggak mengalami seperti itu? Dan bahkan itu malah pasangan kita sendiri juga yang seperti itu. Kalau mereka aja nggak paham, terus mereka nggak ngerti dan dirinya nggak mau belajar, itu sama halnya kita mendongeng. Jadi saat kita udah mendongeng, kita melakukan hal-hal yang mereka nggak ngerti, mereka itu nggak tahu, atau mereka nggak mau tahu, ya sudah, percuma. Kita nggak perlu bercerita kepada siapapun ya, cukup kita pendam aja. Kecuali di sekitar Anda ada orang-orang yang memang bisa merespon dengan positif, mereka memberikan semangat, atau mereka paling enggak itu juga memiliki impian yang sama. Dari situ biasanya akan terbentuk nih bagaimana energi kita, terus bagaimana kita akan menjadi orang yang bisa mewujudkan semuanya. Tapi terkadang justru kita yang terbawa dengan mereka yang orangnya pesimis. Nah, itu juga bahaya. Karena apa? Dengan kita sering berkumpul dengan siapapun ya, positif negatif itu menular. Dan itu bisa menjadikan diri kita seperti mereka juga. Terutama pola pikir kita pasti berubah. Itu yang perlu kita hindari ya. Dan di sini nanti kita bahas bareng ya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kalau kita mengobrol sesuatu nih dengan orang yang nggak paham, jangankan soal uang, soal pekerjaan aja, kadang ada orang yang nggak paham tapi ikut ngatur. Itu sesuatu yang wajar dan sesuatu yang lumrah. Karena apa? Karakter. Kembali lagi ke karakter orang. Misalkan nih, kita punya niatan untuk membuka sebuah usaha. Nah, setelah usaha kita udah melakukan uji coba, terus kita minta pendapat tadinya ya, ini harus gimana? Nah, mereka pasti banyak yang mengatur. Terus belum lagi kadang malah mereka mematahkan. Alah, saingannya udah banyak, ini gak bakal jalan, gak bakal laku kalau lu jualan ini. Ketika itu udah terjadi dan kita mengiyakan, biasanya ya sudah, kita nggak jadi buka usaha, kita nggak jadi bisnis. Yang ada kita hanya berandai-andai lagi. Udah uang berandai-andai, buka bisnis udah kita trial, dipatahkan sama orang. Terus ada lagi karakter orang yang memang sukanya mengatur, padahal itu bukan bidang dia. Jadi misalkan kita sedang menjalani usaha nih, kita udah jalan duluan. Ada karakter orang yang tiba-tiba ikut nimbrung, ngatur-ngatur. Ini begini, nih begitu. Saat udah seperti itu, biasanya itu akan jadi pengganggu. Kenapa? Kalau idenya kita jalankan, orang dia bukan pakarnya, dia orang yang nggak ngerti tapi sok ngerti. Terus kalau nanti kita menolaknya, orangnya marah dan kitanya pasti akan diganggu, dimusuhi bahkan. Nah, jadi karakter orang-orang seperti itu tuh jangan pernah diajak diskusi ya. Karena apa? Ya mereka nggak paham, mereka nggak akan pernah menghargai apa yang menjadi impian kita. Dan kita mulai di poin pertama. Ya tadi sempat saya singgung ya, kita akan dianggap berkhayal atau kita berandai-andai. Saat kita dianggap berandai-andai, saat kita dianggap berkhayal, terus ya akhirnya apa? Kita dipatahkan. Udahlah, apa adanya aja. Udahlah, begini begitu. Udahlah, lu butuh modal, lu begini. Mana bisa lu bisa wujudkan semua itu. Bagi mereka sesuatu yang gak mampu, jadikan pada diri kita bahwa kita bisa, kita mampu. Saat kita udah memutuskan bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita yakin dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalankan, itu adalah sebuah nilai plus. Jadi saat kita ngobrol sama orang yang gak paham tentang impian, apalagi Anda ngobrol, wah enak banget ya, punya tabungan sekian M. Orang kalau nggak paham, dia akan melihat kerja lu apa, elunya siapa, dagangan lu aja kayak gitu. Padahal mereka nggak ngerti. Anda di rumah sedang berinovasi, bagaimana mungkin tahapan yang Anda akan pelajari kalau Anda bekerja, biar Anda bisa naik kelas lagi dan suatu ketika menjadi seorang business owner, ya, seorang pendiri usaha. Terus saat Anda sedang melakukan inovasi dalam produk Anda, kadang orang juga nggak ngerti kan, dilihatnya kita yang sekarang. Nah, saat udah dilihat seperti itu,
kita dipatahkan, jangan pernah kita bercerita lagi dan jangan pernah kita masukkan dalam pikiran kita. Biarkan aja mereka mau ngoceh seperti apa. Yang jelas, fokus saja dengan apa yang menjadi tujuan teman-teman, apa yang menjadi impian teman-teman. Berapapun jumlah uang yang Anda inginkan, itu adalah hak Anda. Orang lain gak bisa ikut campur ya. Kita lanjut di poin kedua. Kita akan dipatahkan, ya. Justru seperti yang barusan, kita akan dipatahkan. Gak mungkin, gak bisa ngimpi. Terus apapun lah yang itu kalimat-kalimat yang sebenarnya dirinya gak ngerti, dirinya gak paham, dirinya gak pernah belajar, dirinya gak pernah punya niatan untuk berubah dalam kehidupannya, dan dirinya selalu merasa iri kalau kita punya yang namanya impian. Kenapa impian itu harus kita rahasiakan? Ya memang biar orang nggak tahu. Tiba-tiba semua udah terwujud, ya mereka akan diem kok ya. Saat kita bercerita, yang ada adalah hambatan-hambatan atau ya mungkin kita diledekin orang yang dia merasa bahwa kita melakukan hal yang sia-sia. Padahal dirinya kalau mau belajar itu juga bisa. Enak kan belajar rame-rame nih. Kita diskusi bareng nih soal law of attraction, soal bagaimana membangun impian, punya banyak uang, terus memiliki apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi impian kita, menjadi diri kita yang sebenarnya, kita mau seperti apa. Enak banget kalau diskusinya rame-rame. Jadi ketika kita mengalami stuck, ada yang bantu nih, ngasih booster, biar kita juga dapat semangat baru. Tapi kalau kita berkumpulnya dengan orang-orang yang selalu berpikirnya negatif, terus orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang bisa kita lakukan, ya kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa. Dan bahkan saat Anda itu merasa itu suatu saat ya, wah kok nggak berhasil, kok nggak bisa, saat Anda berhenti atau saat Anda baru memutuskan udahlah berhenti, dan akhirnya apa, tiba-tiba datang. Ceritanya kayak timnya Jeff Bezos ya, salah satu orang terkaya di dunia, pemilik Amazon, yang waktu itu merasa gini, si Jeff ini punya impian, dia pengen buka toko buku online pertama kali di dunia. Dia merekrut tim, dan timnya ini salah satunya udah gak kuat lagi. Karena apa? Penjualannya belum ada sama sekali satupun. Karena waktu itu memang didominasi oleh toko buku konvensional. Saat dia membuat surat pengunduran diri dari tim Jeff, begitu dia mau menyerahkan, tiba-tiba apa? Ada orderan pertama kalinya, dan dia putuskan untuk tetap bekerja di situ. Begitulah yang namanya kesempatan atau peluang. Itu kadang saat kita udah nggak memikirkannya, dirinya malah datang. Dirinya malah justru semakin besar. Mengapa? Saat kita belajar law of attraction, saat kita setelah afirmasi, kita lupakan. Ya itulah. Karena apa? Kita biar tidak terjadi kemelekatan. Lanjut di poin ketiga. Kita justru akan dipandang rendah. Karena kita adalah orang yang mungkin dilihatnya biasa-biasa aja. Mungkin ya bisa jadi dari penampilan kita biasa-biasa aja, tapi kita memiliki impian yang tinggi. Terus kita pengen bisa ya mungkin ya mengajak keluarga nih jalan-jalan entah kemana ya, mungkin ke Bali, mungkin ke luar negeri. Tapi orang melihatnya diri kita, pekerjaan kita itu belum apa-apa, bukan siapa-siapa, dan akhirnya apa? Kita direndahkan. Allah, mana mungkin lah bisa. Duit lu berapa, gaji lu berapa, hasil kerja lu mana? Itu banyak banget ya. Jadi orang-orang di sekitar kita itu ada yang seperti itu. Tapi jangan hiraukan mereka. Fokus aja pada apa yang menjadi tujuan hidup Anda. Fokus aja dengan nilai uang. Misalkan Anda pengen keluar negeri, itu kan juga pakai uang kan. Jadi Anda butuh berapa banyak. Nah, imajinasikan aja. Mungkin Anda punya uang beratusan juta atau miliaran, dan akhirnya Anda bisa melakukan ya perwujudan impian Anda. Itu sesuatu yang mungkin. Dan jangan pernah lemah ketika kita direndahkan. Saat kita lemah, saat direndahkan, ya sudah, kitanya akan putus asa. Nggak boleh seperti itu. Kita harus menjadi jiwa yang kuat ya. Lanjut di poin keempat. Nah, kadang ini sering terjadi ya. Saya sering mengalami juga. Jadi saat kita membicarakan sesuatu ke orang yang nggak paham atau nggak nyambung, biasanya, apalagi soal uang, soal kita punya kemampuan apa, itu biasanya kita dianggap sombong. Dianggap kita adalah orang yang ya mungkin terlalu berambisi, atau kita orang yang mimpinya terlalu tinggi atau impiannya terlalu tinggi. Itu biarkan aja, tetap fokus aja. Dianggap sombong nggak apa-apa. Justru kalau kita dianggap sombong, berarti pemikiran kita adalah lebih maju dari mereka. Saya ada cerita ya, pernah saya lagi ngumpul nih, tapi ada orang yang memang kalau ngomong nggak nyambung dengan saya ya, karena memang nggak tahu ya pola pikirnya atau wawasannya beda.
Saya pernah bilang kalau saya pengen punya produk fashion, yaitu sepatu. Dari sepatu itu saya pengen membuat merek dengan nama saya. Akhirnya orangnya menyangkal, mana bisa, nggak bisa. Loh, kata siapa nggak bisa? Aku udah bikin berulang kali dan itu laku. Dan akhirnya, ya udah, kalau kamu memang bisa, tolong buktikan, buatkan dengan nama saya. Oke, nggak masalah, bisa. Cuman lu bisa bayarnya nggak? Kalau nggak bisa bayar, ya jangan pesen. Dan akhirnya apa? Dicap sombong. Ya bukan seperti itu sebenarnya niatannya. Tapi dari awal udah dipatahkan dulu. Dianggap itu sesuatu yang gak mungkin. Bahkan saya membuat sesuatu itu lebih suka dari karya saya. Jadi misalkan nih sepatu, ya udah kita bikin dengan merek sendiri, dengan nama sendiri. Baju, ya banyak kan desain-desain sendiri juga. Dan buktinya bisa. Dan sekarang lebih mudah lagi. Kalau dulu memang penyedia jasanya itu terbatas. Kalau sekarang wah online mah banyak banget. Kita lanjut di poin kelima. Yang penting, yang terakhir adalah jangan pernah bicara uang atau impian Anda kepada mereka. Saat Anda berbicara seperti itu, merekanya nggak percaya dan merekanya nggak yakin. Yang jelas hidupnya itu penuh dengan rasa pesimis. Jadi mereka nggak pernah menanamkan pada dirinya bahwa sesuatu itu mungkin terjadi dan itu bisa terjadi ya. Kadang ada yang bilang saingannya banyak, kemungkinannya kecil saat kita memulai sebuah usaha. Kemungkinan saingannya banyak atau peluangnya terlalu kecil itu bukan berarti nggak bisa kan. Nah gitu aja, kita ambil dari situ. Sesuatu yang besar dimulai dari hal yang kecil dan kita wajib untuk melakukan apa yang itu bisa mewujudkan impian kita dan kita bisa menjadi orang yang memang berguna untuk diri sendiri dulu ya. Saya mengajarkan Anda untuk yuk kita fokuskan ke diri sendiri dulu, barulah nanti kita pikirkan orang lain. Kalau kita terlalu sibuk pikirkan orang lain, diri kita nggak dipedulikan, ya sudah selamat. Diri Anda akan menjadi sebuah sabotase untuk kehidupan Anda sendiri dan sukses berlimpah.